Jadi ibu balik lagi, mengapa seseorang itu secara umum ada kondisi khusus, ada yang dia tidak punya ini sebelum baca Quran, tiba-tiba dalam baca Quran dia nangis, ada. Ya, dia merasakan kenikmatan sekali baca Quran, ada gitu. Itu karena keikhlasan. Itu karena keikhlasan. Tapi pada umumnya kita harus bentuk dulu supaya momen pertemuan saya dengan Allah ini begitu mesra, begitu punya makna, maka di sini harus dipersiapkan. Berarti di sini ada ilah, innya jadinya tidak. Yuk kita teruskan. Wa qala zalimun, terjemahan. Dan orang-orang zalim telah berkata, tidaklah tattabi'una, kalian mengikuti, tattabi'una, kalian mengikuti. Siapa kalian? Kita. Siapa kaliannya? Pengikut Nabi Muhammad. Jadi in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, illa, kecuali rajulan, seorang laki-laki. Rajulan, seorang laki-laki. Mashur, yang disihir. Kalau di Quran diterjemahkan apa? Yang kena sihir. Yang disihir. Mashur isim maf'ul. Coba, ini dua ayat terakhir ini kalau kita fahami betul, ini betapa munculnya rasa marah kita kepada az-zalimun ini. Wa qala az-zalimun, dan orang-orang zalim itu berkata, tadi sudah tahu siapa orang zalim itu? Nah, orang yang mengkritik Rasul, masa Rasul makan, masa Rasul jalan-jalan ke pasar? Gitu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim itu? In tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti. Siapa kaliannya ini? Umat Nabi Muhammad. In tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, illa, kecuali rajulam mas'ura, laki-laki yang kena sihir. Siapa yang dimaksud laki-laki kena sihir ini? Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar nggak itu? Betul? Gitu. Kalau Nabi disebut orang yang rajulam mashura, laki-laki yang kena sihir, kita disebut pengikut yang kena sihir. Di ayat lain mereka mengatakan bahwa Nabi itu sahir. Nabi disebut sahirun. Sahir, tukang sihir. Sahir, tukang sihir. Mashur, yang di kata bendanya sihrun. Sihrun yuksar, sihir yang diadakan. Apalagi di momen bulan Maulid ini kita membaca ayat ini. Kalau nggak muncul rasa marah kita dengan begini, berarti ada yang salah. Iya? Bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, disebut sebagai laki-laki yang kena sihir. Yang lebih parahnya lagi, kita ini pengikut yang kena sihir.
Tapi kalau kita ikuti cara berpikirnya, bagaimana cara membantahnya? Cara membantah yang paling elegan itu menurut saya begini. Kalau Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai pilihan roh Allah, rahmatan lil alamin, dengan akhlak yang luar biasa, yang sampai hari ini yang memuji Nabi punya akhlak mulia itu bukan hanya orang Islam. Ya, bahkan dalam kumpulan 100 tokoh terkemuka di dunia, itu yang pertamanya adalah Nabi Muhammad. Padahal penulisnya bukan orang Islam. Jawab saja begini. Kalau Nabi disebut tukang sihir, maka saya bangga jadi pengikut. Maaf, kalau Nabi kena sihir sampai hari ini dengan segala akhlaknya, kami bangga jadi pengikut orang yang kena sihir. Paham nggak? Gitu jawabannya. Daripada mengikuti kalian yang tidak kena sihir. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jah. Ikutin aja cara berpikirnya. Ini judulnya apa ini? Membalikkan fakta. Dan inilah pekerjaan orang zolim itu sepanjang zaman. Paham nggak? Membalikkan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang jujur dibilang khianat, pengkhianat disebut paling jujur. Saya mau ngomong, ibu duluan ngomong. Itulah zaman sekarang. Orang yang punya kecerdasan brilian disebut kadrun. Betul? Yang nggak jelas kecerdasannya, itulah yang disanjung dan dipuji. Sama nggak ceritanya dengan ini? Maka jawabnya tadi, kalau kalian menyebut Nabi Muhammad kena sihir, yang semua dunia sudah mengakui kehebatan Nabi, kami bangga jadi pengikut yang kena sihir. Faham? Kalau kalian mengatakan Nabi tukang sihir, kami bangga mengikuti Nabi sebagai tukang sihir. Supaya patah ininya. Karena kalau kita lawan dia tambah jadi. Perusak disebut reformis hari ini. Ya? Perusak disebut reformis. Orang yang sekian puluh tahun mendidik anak bangsa dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang bengkok jadi lurus, nggak disebut pahlawan. Mereka yang joget-joget dengan 3 juta sehari, belum lagi bonus-bonus yang lainnya, sekian ratus juta, disebut pahala. Pertanyaan saya, ente sehat? Paham nggak? Kalau ada yang ngomong begitu, tanya aja, ente sehat? Inilah kita hidup di zaman ini. Iya? Gitu. Saya ulang. Wa qala zalimun, ini kita ngulang-ngulang begini Gus, sekaligus otomatis menghafal kan? Ini kita belum dibaca seluruhnya nih, baru dipotong-potong. Tapi sudah otomatis termasuk menghafal. Wa qala zalimun, dan orang-orang zalim telah berkata, in karena di depannya ada illa, maka in berarti tidak. Tidaklah tattabi'una, kalian mengikuti, illa kecuali rajulam mas'ura, laki-laki yang kena sihir, atau laki-laki yang disihir. Kalau tukang sihir tadi namanya sahir. Sihir itu bahasa Arab. Sihir itu sendiri sihrun. Sihrun. Ini sihirnya. Ini tukang sihir.
Ini yang disihir. Kalau ini apa artinya? Syairun. Apa syair artinya? Penyair. Syairun, penyair. Jamaknya syu'ara. Maka ada surah Asy-Syu'ara. Itu artinya para penyair. Nabi disebut tukang sihir, Nabi disebut tukang syair. Ayat Quran disebut syair. Beda huruf shin beda shin. Kedua ain kan? Kalau tukang sihir tadi sahirun ha. Sahirun. Kalau tukang syair syairun. Beda sebenarnya, cuman karena kita itu biasanya pakai dilempengin semuanya. Kayaknya kita bacanya main dilempeng-lempengin aja. Sehingga hampir-hampir sama aja bunyinya. Padahal kan kalau dibaca dengan bagus yang dan benar, ini beda. Sahir dengan syair. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Setelah kita bahas seperti ini, kita coba tutup Quran. Kita ulang bahasa Indonesianya. Dan orang-orang zalim berkata, sambil kita terbayang tadi posisi ini. Orang zalimnya itu kedua setelah qala. Sekarang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahannya nggak usah lihat ayat di sini. Dan orang-orang zalim berkata, tidaklah kalian mengikuti kecuali laki-laki yang kena sihir. Konteks ayat ini adalah tuduhan orang zalim terhadap Nabi. Oke, sudah konteksnya. Tuduhan orang zalim terhadap Nabi. Kedua pertanyaannya, apa kira-kira tujuan Allah menceritakan ulang ini? Paham nggak maksud saya? Ini kan konteksnya tuduhan orang zalim terhadap Nabi. Tuduhan ini dilontarkan 14 abad yang lalu. Tuduhan ini disampaikan kembali oleh Allah kepada kita. Kira-kira tujuan Allah menyampaikan ini apa? Supaya belajar. Jadi pembelajaran. Di mana pembelajarannya? Orang zalim tidak bisa membedakan baik dan
Buruk. Satu. Ada lagi. Saya ulang pertanyaannya. Kira-kira Allah menceritakan ulang tuduhan ke orang yang zalim kepada Nabi 14 abad yang lalu ini, diceritakan ulang oleh Allah kepada kita. Apa tujuannya? Satu, menjadi pembelajaran. Orang zalim itu tidak bisa bedakan mana baik dan bagus. Apa lagi kira-kira? Apa? Jelas ini fitnah. Mengapa fitnah ini diceritakan oleh Allah kepada kita? Ini artinya menurut saya supaya kita kenal betul dengan Rasul. Kan kalau orang yang nggak kenal dengan Rasul, ya, misalnya begini. Ada seorang namanya Ahmad. Ahmad ini orangnya baik banget, soleh banget. Tiba-tiba si Ahmadnya datang ke sini. Ahmadnya datang ke sini. Ya. Bapak tahu kalau si Ahmad ini orang soleh. Segitu Ahmad datang, saya katakan ini orang ini jahat banget. Bagaimana sikap Bapak? Paham nggak maksudnya? Bapak bisa klarifikasi, bisa bantah ucapan saya karena Bapak kenal dengan dia kan? Dengan si Ahmad ini. Dari mana lu tahu dia jahat? Setahu saya dia orang baik, gitu loh. Nah, berarti balik lagi ke sini. Kita tahu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Sekarang tiba-tiba ada orang yang mengatakan seperti itu di hadapan kita. Nabi orang yang kena sihir. Bagaimana kita menjawabnya? Kita tidak bisa jawab kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Nabi. Maka kesimpulannya, yang kita ikuti ini, berarti Nabi yang kita ikuti harus kita kenali betul, kenal. Maka namanya ma'rifatur Rasul. Bagaimana mengenal Rasul. Banyak orang yang menyebut nama Nabi, banyak orang yang berselawat kepada Nabi, tapi tidak semuanya berangkat dari pengenalan. Sehingga selawatnya mengawang-awang. Faham maksudnya? Bermacam-macam selawat dipanjatkan, tapi mengawang-awang semuanya. Karena tidak berangkat dengan pengenalan. Maka kalau saya mengajarkannya bukan jangan ajarin sholawat dulu. Jelasin dulu siapa Rasul. Setelah dia kenal betul Rasul baru ajak sholawat. Kalau nggak pada nangis. Saya pernah cerita sedikit. Ini soal pengenalan. Diminta ceramah. Waktu itu sekitar pas di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini. Qadarullahnya saya berangkat ini nggak punya paket. Paham? Saya berangkat, telepon handphone saya lupa isi paket. Kalau di rumah masih bisa nyala karena ada wifi. Berangkatlah. Sudah fix. Malam itu habis maghrib. Saya sudah masuk itu ke masjid, sudah duduk bersama mereka. Ini ada seseorang yang bolak-balik dari tadi nelpon nggak kelar-kelar. Mau diangkat ya.
Lama-kelamaan mundar-mandir depan saya. Maaf Pak. Telepon siapa? Pak Ustadznya. Padahal saya duduk di dekat sebelah dia tadi. Kok nggak diangkat-angkat ya? Paham nggak maksudnya? Karena nggak kenal. Nggak jauh di sini, diimpres kejadiannya. Dia dapat nomor telepon saya dari Bu Rohimah, gitu. Oke? Dan dia nggak kenal sama saya. Paham? Kita dari tadi duduk di sebelah dia berdiri. Mana sih ini? Kebayangkan kalau orang lagi kalut, acara udah mau mulai, ustadznya belum datang. Padahal kita dari tadi sudah, sebelum mereka siap-siap kita udah ada di situ. Afwan Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak kenal. Itu pentingnya mengenal. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali mengatakan, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Berarti ketika kita mengikuti sesuatu, kita harus tahu persis. Paham? Nah, ini. Jadi tujuan Allah menceritakan ulang tuduhan orang zalim kepada Nabi itu, pertama membangun amarah. Amarah dalam artian apa? Positif. Bagaimana melampiaskan amarah positif itu? Jawab tuduhan ini dengan ilmu. Ente mengatakan Nabi kena sihir, ada buktinya enggak? Oke? Ada buktinya enggak? Kalau ada, siapa yang nyihir Nabi? Ani mau belajar kepada yang nyihir dah. Paham? Ani mau belajar bukan kepada yang Nabi, tapi kepada yang nyihir. Hebat itu orang yang bisa nyihir Nabi. Kalau Nabi orang yang kena sihir, kita nggak usah ikut. Yang kita ikuti adalah yang tukang sihir. Berarti kan hebat yang tukang sihir daripada yang disihir. Nah, jadi membangkitkan emosi cinta kita kepada Nabi untuk kemudian menjawab ini dengan ilmu. Yang kedua tadi, bahwa ternyata sifat orang zalim itu tidak tahu mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Ibu lalat itu jangan, ibu kasih bunga seharum apapun, lalat nggak bakalan mau. Paham? Tapi kalau yang bau, bangke atau apapun, pasti banyak lalat di situ. Hafal ayat ini? Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Yuk, 1, 2, 3. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. 1, 2, 3.
Rojulan, apa itu rojulan? Laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian tattabi'un, mengikuti. Sering kita mendengar kata-kata ini ya. Mashur, yang disihir. Arti aslinya yang disihir. Arti maksudnya adalah yang kena sihir. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Lagi. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Alhamdulillah. Nah, di ayat keempat itu disebut kafirun, kafaru. Oke? Ayat keempat, wa qala allazina kafaru, kafir kan? Wa qalu ma li hadzal rasul, sama, masih sama? Wa qala adh-dhalimun. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 8 Allah menyebut orang ini dengan dua sebutan. Kafirun, kedua zalimun. Apanya yang diperlihatkan dari dua orang ini? Si orangnya tadi disebut kafirun, zalimun. Mereka melecehkan Quran, mereka menuduh Nabi, betul? Iya. Yang kemarin disebutkan itu adalah dongeng-dongeng terdahulu yang didiktekan dan diminta agar dicatat. Iktatabaha. Quran disebut dongeng, Nabi disebut orang yang kena itu kesimpulannya. Itu kelakuan kafirun, itu kelakuan zalim. Nauzubillahi min dzalik. Ayat ke-9. Unzur. Dari sini tadi terjawab oleh kita betapa pentingnya ma'rifah, betapa pentingnya ilmu. Tadi saya sudah sebutkan cerita saya tadi. Ada lagi cerita yang lebih parah lagi. Seorang ustazah, ini jamaah udah penuh. Ustazah ini dia datang, duduknya nggak di tempat sini. Misalnya contoh, duduk di sebelah Bu Ade. Oke? Bu Ade misalnya dasar ember misalnya. Ibu, kemana aja kok baru jam sekarang datang? Ngaji itu penting loh Bu. Datangnya jangan telat. Gitu. Yang lain dikesampingkan dulu. Ini waktunya kita ngaji dari awal datangnya. Diceramahin orang yang di sebelah dia ini. Akhirnya panitia membukalah. Ya. Sampailah kita kepada puncak acara hari ini.
tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nining misalnya. Berdirilah dia. Gimana malunya Bu Adik coba? Faham? Karena dia melihat itu karena duduknya di situ. Faham? Gitu. Dan menempatkan sama dengan dia. Dicamahin dia loh. Fahim? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setengah ayat ternyata sudah pukul 9. Apa kesimpulannya tadi? Wa qala zalimun in tattabi'una illa rajulam mashur. Tidaklah kalian orang zalim berkata, tidaklah kalian mengikuti. Nah, tadi dalam kita mendengarkan Al-Quran, maka harus ada namanya taksis. Masih ingat taksis tadi apa? Ini kan kalian. Tidaklah kalian mengikuti. Kalian itu kita yang mengikuti Nabi ini. Semua. Nah, supaya kita berasa ayat ini, kaliannya itu masukkan saya satu di antaranya. Saya satu di antara yang disebut dengan kalian. Kalau kalian yang dimaksud di sini adalah pengikut Nabi Muhammad, saya satu dari sekian miliar yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, baru berasa itu seakan-akan di hadapan kita secara langsung orang zalim tadi menuduh Nabi. Amarahnya semakin kuat. Amarah itu akan mendorong kita untuk belajar, mempelajari sirah nabawiyah. Bantah dengan ilmu. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai ayat 8. Tadi kita membukanya dengan 3 hal tadi berkaitan dengan prata'awus. Ya. Momen kita baca Quran berarti berhubungan dengan 3 hal. Allah berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Allah Maha mendengar, Allah menceritakan orang lain di hadapan kita sebagai pelajaran. Ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil sikap yang tepat dari 3 hal ini. Bil khusus ketika kita tadi berbicara, yakin bahwa Allah Maha mendengar, yakin bahwa Allah mengabulkan doa. Nah, inilah yang disebut dalam hadis tadi, man qara'al Qur'an au jama'al Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabah. Siapa yang membaca Quran atau menghafal Quran, maka dia punya peluang doa yang diijabah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.